Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Prodi Gizi yang beranggotakan Dwi Nur Atika, Miftah Rostian Saputri, Dian Dara Zalfa, Nabila Oktariani, Nora Oktrim Pratiwi, Nia Aldina, Nisa Claudia Purba, dan Nafa Meda Prawari. Di sini kami membahas mengenai kesehatan reproduksi. Adapun sebab-sebab yang kami bahas diantaranya yaitu yang pertama, teori dan konsep kesehatan reproduksi, yang kedua, tumbuh kembang wanita sepanjang daur kehidupan, yang ketiga, masalah kesehatan reproduksi, dan yang keempat yaitu perilaku seks menyimpang. Adapun beberapa teori dan konsep kesehatan manusia. Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia yaitu keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun reproduksi yaitu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Ada juga definisi kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu kesehatan reproduksi yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Menurut WHO, kesehatan reproduksi itu yaitu kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Adapun dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, tumbuh kembang wanita sepanjang daur kehidupan. Tumbuh kembang wanita ini melalui 8 tahap, diantaranya yang pertama yaitu prapubertas, yang kedua pubertas, yang ketiga reproduksi, dan yang keempat prakonsepsi, yang kelima konsepsi, yang keenam prakelahiran, yang ketujuh premenopause, yang kedelapan menopause atau andropause, yang kesembilan pasca menopause, dan yang terakhir senium atau lansia. 1. Prapubertas, yaitu disebut juga dengan masa pueral atau masa di mana terjadi peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Dan yang kedua yaitu ada pubertas, yaitu kehidupan kita yang biasanya dimulai saat berumur 8 tahun hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 18 tahun. Yang ketiga yaitu ada tahap reproduksi, yaitu tahap di mana keadaan reproduksi pada manusia itu sudah sempurna dan sudah siap untuk menghasilkan sebuah keturunan. Dan yang keempat yaitu prakonsepsi, yaitu penggabungan dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan konsepsi yang berarti pertemuan, yang artinya pertemuan antara sel telur wanita dan sel sperma pria. Selanjutnya ada konsepsi, yaitu disebut juga dengan masa prakelahiran atau prenatal. Masa dari pembuahan hingga proses kelahiran. Dan yang keenam yaitu ada prakelahiran, yaitu periode awal yang pertama dilalui oleh setiap individu atau setiap manusia, terutama pada perempuan. Periode ini terjadi dikarenakan adanya peristiwa bertemunya sel jantan atau sperma dengan sel telur atau ovum di dalam tuba falopi yang disebut dengan fertilisasi. Selanjutnya yaitu ada premenopause atau masa di mana sebelum terjadinya menopause lebih lanjut. Akan tetapi pada masa ini gejala awal menopause sudah mulai muncul, seperti dimulainya proses penuaan, kekuatan otot, dan kecakapan mental yang mulai mencapai puncaknya, serta menstruasi yang mulai tidak teratur. Biasanya dialami oleh wanita yang menginjak umur 43 tahun sampai menginjak masa sebelum menopause.
Selanjutnya yaitu ada tahap menopause atau andropause, yaitu masa di mana menstruasi berhenti secara permanen sekurang-kurangnya 1 tahun. Adapun pasca menopause yaitu suatu masa yang berlangsung 3-4 tahun setelah menopause yang ditandai dengan penuaan yang mulai tampak jelas pada kulit dan organ reproduksi yang sudah mulai menurun fungsinya. Dan yang terakhir yaitu tahap senium atau lansia adalah periode di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi, di mana ini juga dapat terjadi pada seseorang yang mengalami penurunan fungsi terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuhnya. Biasanya terjadi pada usia 60 tahun, 65 tahun, dan ada juga yang 70 tahun. Selanjutnya, setelah lahir, kehidupan dibagi menjadi 5 masa, diantaranya yaitu masa bayi, masa pubertas, masa reproduksi atau masa subur, masa klimakterium, masa senium. Yang pertama yaitu masa bayi. Masa bayi ini merupakan masa kehidupan pada usia 0-2 tahun. Dan yang kedua yaitu masa pubertas, yaitu masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, serta pematangan fungsi seksual. Dan yang ketiga yaitu masa reproduksi atau masa subur, yaitu masa di mana wanita mampu atau dapat melahirkan, di mana dia disebut juga pada usia subur dengan usia 15-49 tahun. Masa subur wanita ini dinyatakan sebagai masa di mana terdapat sel telur yang siap dibuahi oleh sperma. Dan yang keempat yaitu ada masa klimakterium, yaitu masa transisi yang berawal dari akhir tahap reproduksi dan berakhir pada awal senium. Terjadi pada wanita usia 35 sampai dengan 65 tahun. Yang terakhir yaitu masa senium, yaitu di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi organ-organ di dalam tubuh. Serta pada masa ini juga terjadi penurunan fungsi pada organ-organ dalam. Selanjutnya yaitu ada masalah kesehatan reproduksi. Ada beberapa yang kami bahas mengenai masalah kesehatan reproduksi. Di antaranya yaitu masalah kesehatan reproduksi pada remaja, masalah kesehatan reproduksi pada usia subur, dan masalah kesehatan reproduksi pada lansia. Yang pertama yaitu masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Berikut ini ada beberapa hal atau beberapa masalah reproduksi remaja yang sering kali dialami. Yang pertama yaitu kebersihan alat kelamin, khususnya pada remaja wanita yang sudah mengalami menstruasi. Mereka harus diajari bagaimana membersihkan vagina dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu masalah masturbasi dan merangsang kemaluan, di mana remaja harus diberitahu bagaimana efek samping dari masturbasi yang berlebihan dan merangsang kemaluan dengan cara yang kasar. Yang ketiga yaitu masalah penularan penyakit menular seksual. Penyakit ini terkadang diabaikan kalau remaja sudah mulai mencoba melakukan seks tanpa pengaman. Dan yang terakhir yaitu tidak mengecek kemaluan secara berkala. Dan perubahan yang terjadi dianggap biasa saja, padahal bisa menjadi berbahaya ataupun beresiko. Selanjutnya yaitu masalah kesehatan reproduksi pada usia subur. Pada pasangan usia subur ini merupakan salah satu komposisi penduduk yang masih banyak mengalami gejolak dalam masalah reproduksi, di mana pasangan usia subur ini dilihat secara fisiknya, seksual, apakah sudah matang, dan diikuti dengan psikologisnya apakah sudah siap terhadap pengetahuan reproduksi. Adapun ketika kita pada pasangan usia subur kurang mengetahui pengetahuan mengenai PUS atau pengetahuan pasangan usia subur, yaitu tentang kesehatan reproduksi, yaitu dapat berpengaruh pada kesehatan reproduksi atau pada kesuburan pasangan usia subur.
Dan yang terakhir yaitu masalah kesehatan produksi pada lansia, di mana lansia atau lanjut usia ini merupakan golongan yang sangat rentan mengidap berbagai macam penyakit metabolik. Bahkan 23% masalah kesehatan global terjadi pada populasi usia lanjut. Adapun masalah-masalah kesehatan produksi pada lansia, yang pertama yaitu ada pikun, diabetes, osteoporosis, andropause, menopause, anemia, jantung koroner, dan tekanan darah. Subbab selanjutnya yaitu tentang perilaku seks menyimpang. Perilaku seks menyimpang ini merupakan aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual secara sesaat. Adapun beberapa bentuk-bentuk penyimpangan seksual diantaranya yaitu perzinahan, pemerkosaan, PSK, homoseksual, lesbi, pedofil, waria, seks anal, masturbasi, ekshibionisme, dan pengintip. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai perzinahan, yaitu hubungan seksual antara dua orang yang bukan merupakan suami istri, baik dilakukan oleh seorang perjaka dengan perawan atau orang-orang yang sudah berumah tangga untuk memuaskan dorongan seksual hanya sesaat saja. Dan yang kedua yaitu ada pemerkosaan, yaitu merupakan tindakan menyetubuhi seorang wanita yang bukan istrinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang ketiga yaitu PSK, yaitu penyediaan pelayanan hubungan seks dengan imbalan uang ataupun hadiah. Selanjutnya ada homoseksual, yaitu orang yang merasakan atau hanya tertarik dengan jenis kelamin yang sama. Contohnya yaitu pada pria. Pria suka dengan pria atau sesama jenis. Dan selanjutnya yaitu ada lesbi. Lesbi yaitu label yang diberikan untuk menyebut homoseksual, yaitu yang terjadi pada perempuan. Perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan yang lainnya atau sesama jenis. Selanjutnya yaitu ada pedofil, yaitu orang dewasa yang merasakan kepuasan seksual tersendiri dengan mengadakan persetubuhan dengan anak-anak yang masih di bawah umur. Selanjutnya yaitu ada waria. Waria yaitu seseorang yang secara anatomisnya itu laki-laki, namun secara psikologisnya mereka merasa dan menganggap bahwa dirinya yaitu seorang perempuan. Dan yang ke-8 yaitu seks anal, yaitu seks yang dilakukan melalui anus. Dan di dalam agama dan filsafat yaitu melakukan jima atau persetubuhan yang melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria. Selanjutnya yaitu ada rancak atau masturbasi, yaitu sering disebut sebagai onani. Kata masturbasi ini berasal dari bahasa Latin yang berarti memuaskan diri sendiri. Selanjutnya yaitu ada ekshibionisme, yang menurut istilahnya adalah orang yang merasa puas dengan memamerkan organ tubuhnya sendiri kepada orang yang tidak dikenal, dengan tujuan mendapatkan kegairahan seksual tanpa upaya lanjut untuk mengadakan aktivitas seksual dengan orang yang tidak dikenalnya. Dan yang terakhir yaitu pengintip atau voyeurisme, adalah seseorang atau kegiatan ataupun aktivitas seseorang yang suka mengintip orang yang lagi berhubungan seks atau suka melihat alat kelamin orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.